Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berganis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dewasa ini dunia serba canggih oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tak hanya itu, paham-paham luar mulai masuk dan merongrong kehidupan beriman. Salah satu paham itu ialah sekularisme. Sekularisasi mempengaruhi dan melemahkan penghayatan iman kita. Kini banyak orang memikirkan peran Tuhan dalam hidupnya. Orang bersikap masa bodoh dengan hal-hal rohaniah, bahkan hidup seolah-olah Tuhan tidak ada lagi. Tuhan dipinggirkan. Manusia seolah-olah memiliki otonomi penuh untuk berkuasa dan menentukan sejarah dan keselamatannya sendiri. Dalam iklim hidup semacam ini, orang hanya mengandalkan manusia dan mengikuti kemajuan dunia dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bahkan seolah-olah telah melupakan kasih Allah sama sekali. Nampaknya pengaruh yang serupa juga dialami oleh Nikodemus, seorang Farisi yang datang bercakap-cakap dengan Yesus dalam kisah Injil hari ini. Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi. Dengan demikian ia saleh dan paham baik tentang hukum Taurat. Nikodemus juga seorang pengajar Israel yang sama dengan pemuka agama Yahudi lainnya, menyaksikan Yesus dan pengajarannya sebagai sesuatu yang benar dari Allah. Nikodemus merasa tertarik dengan pribadi Yesus dan juga menghormati Yesus. Karena itu dia datang kepada Yesus. Nikodemus adalah pribadi rendah hati dan terbuka untuk datang belajar pada Tuhan Yesus. Namun sebelum ia menyampaikan segala pergumulannya itu, Yesus sudah tahu apa yang hendak ditanyakan olehnya, yaitu perihal tentang keselamatan. Maka Yesus mengajak Nikodemus untuk memperbaharui diri, melihat dengan cara pandang baru. Yesus mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus mau agar Nikodemus perlu dilahirkan kembali agar mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini menarik, karena Yesus menjelaskan hal itu kepada Nikodemus yang memiliki latar belakang agama Yahudi yang demikian kental. Yesus menjelaskan bahwa orang hanya dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau ia dilahirkan dari air dan roh. Air adalah tanda pentahiran, sedangkan roh diberikan untuk membaharui. Ini menegaskan bahwa dosa telah membuat semua orang tidak layak masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, kecuali bila diperbaharui oleh roh. Masalah yang dihadapi oleh Nikodemus dan para pengajar Israel lainnya, yaitu bingung, ragu, dan tidak percaya kepada Kristus. Nikodemus datang kepada Yesus untuk meminta klarifikasi. Ia tidak sama seperti pengajar-pengajar lain yang mengambil sikap oposisi, tetapi ia datang kepada Yesus pada malam hari supaya ia tidak dilihat oleh teman-temannya. Dia datang untuk bertanya supaya memposisikan dirinya secara benar. Jawaban dari Yesus ini membuat Nikodemus bertanya-tanya dalam hatinya. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Hal ini memang membuat Nikodemus bingung karena dipahami sangat tidak masuk akal. Walaupun ia ahli kitab suci, namun dari jawabannya menunjukkan bahwa ia tidak mengerti sama sekali apa yang dibicarakan oleh Yesus. Ternyata orang yang punya pengetahuan agama dan saleh seperti Nikodemus belum tentu mengerti dan mengalami kelahiran baru. Padahal orang harus dilahirkan kembali agar menikmati dan mengalami kehidupan yang bersifat surgawi. Orang dapat dilahirkan kembali berarti orang yang menerima dan percaya kepada Yesus akan menjadi anak-anak Allah.
Orang yang percaya kepada Yesus akan dilahirkan kembali dan ia akan menerima hidup kekal. Ternyata apa yang dipikirkan oleh Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Nikodemus. Dan sekali lagi Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Yang dimaksudkan lahir kembali oleh Yesus adalah orang dilahirkan kembali dalam manusia roh agar ia dapat melihat kemuliaan Tuhan, yakni kerajaan Allah. Singkatnya, orang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah hanya karena kasih dan anugerah dari Tuhan semata, bukan dari hasil perbuatan baiknya semata. Sekalipun ia berjasa, tetapi bila ia tidak percaya pada Tuhan dan semacam ada skandal mempermainkan Tuhan, bisa saja ia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hal ini justru sangat jauh berbeda dengan umat perdana yang selalu merasakan kasih Allah. Mereka hidup sehati sejiwa, hidup dalam kasih karunia yang melimpah, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Kesusahan dan penderitaan sesama, yaitu Petrus dan juga Yohanes, dalam mewartakan Injil adalah menjadi tanggung jawab mereka bersama. Walaupun mereka hidup di dalam ketegangan akan ancaman saat itu, namun mereka tidak gentar dan tetap berpegang teguh pada Tuhan. Menghadapi tantangan iman, mereka secara bersama-sama berdoa kepada Tuhan dengan hati dan tekad yang satu dan sama. Mereka menunjukkan sikap simpati dan empati sebagai orang percaya. Mereka menyadari bahwa perlawanan itu bukan ditujukan kepada pribadi, melainkan kepada jemaat Tuhan dan juga kepada Tuhan sendiri. Di dalam doa mereka mengakui bahwa Tuhanlah pencipta alam semesta dan segala isinya. Mereka memohon kuasa Tuhan untuk melindungi mereka dan memberikan keberanian kepada mereka untuk terus memberitakan firman-Nya. Mereka bahkan memohon agar Tuhan menyatakan kedaulatannya. Dan doa mereka dikabulkan, maka turunan Roh Kudus atas mereka. Roh Kuduslah yang membaharui mereka, sehingga mereka berani mewartakan firman Tuhan kepada banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Paus Fransiskus mengatakan bahwa kita dapat dilahirkan kembali dari keberadaan kita yang berdosa hanya dengan bantuan kekuatan yang sama yang membangkitkan Tuhan, yakni kekuatan Allah. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Roh Kudus kepada kita, karena kita tidak dapat melakukannya sendiri. Dalam bacaan Injil minggu kedua Prapaskah kemarin, Tuhan yang bangkit telah mengembusi para murid-Nya dengan Roh Kudus. Inilah juga yang dapat menjadi kekuatan kita. Dengan dan melalui Roh Kudus, kita dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Hidup orang Kristen bukan saja berperilaku baik dan melakukan hal-hal besar, melainkan kita perlu diperbaharui oleh Roh. Kita semua telah dibaptis. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dengan senantiasa mendengarkan firman-Nya. Dengan demikian, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Kita juga mungkin seperti Nikodemus yang bingung, ragu, dan bahkan terkadang tidak percaya kepada Yesus akibat tantangan pencobaan hidup yang datang silih berganti dalam hidup kita. Kita juga mesti mencontohi umat perdana yang ketika mengalami tantangan iman, mereka sehati, sejiwa, bersama-sama berdoa, memohon kekuatan, memohon kuasa dari Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menganugerahkan mereka Roh Kudus. Kita pun dalam krisis iman pada saat ini berhadapan dengan pandemi Corona, kita juga berdoa bersama di dalam keluarga, memohon agar Tuhan menghadirkan bagi kita Roh Kudus, sehingga memampukan kita untuk berani tampil sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Kita mesti tetap teguh dalam iman dan memohon kehadiran Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bangkit dari kejatuhan kita.
untuk bangkit dari keterbatasan kita, untuk bangkit dari ketakutan kita, untuk bangkit dari kecemasan kita, dan untuk bangkit dari kematian iman kita. Kita orang Kristiani perlu memberikan ruang dan tempat bagi Roh Kudus, dan membiarkan diri dibawa dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang selalu menyertai dan mengubah kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menjalani kehidupan Kristiani secara benar. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk selalu mencurahi kita dengan Roh Kudus dan dapat berjalan dan bertindak bersama Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Stay at home. Jaga jarak, jaga kesehatan. Sampai Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga komen agar video ini bisa Bapak Ibu Saudara-saudari tonton setiap